Nah, selain sudah berkarya 15 tahun sebagai fashion designer, kemarin baru saja Pak Philip bersama dengan tim membuat suatu perhelatan fashion yang luar biasa sukses seperti Jogja Fashion Week yang baru aja diadakan bulan November. Dan itu benar-benar peminatnya banyak, antusias penontonnya tuh banyak, kursi-kursi penontonnya penuh semua. Bahkan slot desainer yang fashion show di hari terakhir itu benar-benar ada 2 sesi 1 malam, luar biasa banget. Nah, mungkin kita tanya ke Pak Philip bagaimana awalnya bisa memutuskan menjadi seorang I.O. fashion show, dan mungkin Pak Philip melihat antusiasme para desainer-desainer dan juga antusiasme para penonton itu gimana Pak terhadap event-event fashion show? Event fashion show salah satunya adalah Fashion Week. Fashion Week ini di Indonesia hanya ada 3, yaitu Jakarta Fashion Week, Jogja Fashion Week, dan satunya lagi Indonesia Fashion Week. Nah, Jogja Fashion Week ini umurnya paling tua, sudah 13 tahun. Kalau Jakarta Fashion Week itu umurnya baru 10 tahunan atau 9 tahun. Event Fashion Week ini tentunya punya kriteria khusus. Misalnya harus diadakan di tempat umum, harus ada pamerannya, harus memenuhi kriteria khusus, yaitu pesertanya melebihi minimal 50 desainer yang berpartisipasi. Tentunya tidak mudah ya menjadi penyelenggara sebuah event besar. Yang terutama adalah konsep yang jelas. Ya, event ini akan dibawa kemana sih? Konsepnya seperti apa? Audiensnya bagaimana? Stage-nya akan seperti apa? Jadi saya sendiri sebagai penyelenggara ini harus memikirkan A sampai Z. Tidak hanya urusan cara mencari desainer seperti apa, terus lagunya akan seperti apa, koreografernya seperti apa, tetapi memikirkan hal-hal terkecil apapun itu harus secara detail harus dipikirkan. Tim yang kuat dan solid itu harus, job desk yang jelas untuk setiap tim itu juga harus jelas. Jadi di situ komponen-komponen dalam sebuah event fashion itu jelas ada show director, art director, stage manager, music director, dan sampai urusan-urusan terkecil, misalnya makanannya apa ya yang untuk model dan sebagainya. Ini harus dipikirkan. Jogja Fashion Week sendiri dikarenakan menjadi event Fashion Week tertua di Indonesia, tentunya punya beban tersendiri. Nah, ini yang harus kita sikapi secara serius, dan syukur bahwa event Jogja Fashion Week ini sustain, sudah bertahan dan bisa terselenggara setiap tahun, dan kita selalu memunculkan suatu inspirasi baru, ide baru untuk event Jogja Fashion Week. Saya sendiri sebagai penyelenggara pastinya harus punya tim yang solid untuk mendukung suksesnya acara Fashion Week. Bagi fashion designer yang belum pernah ikut di event Fashion Week, ini sangat direkomendasikan untuk partisipasi. Karena apa? Saya akan menyampaikan bahwa ada 2 jenis kreator busana. Yang satunya adalah modiste atau penjahit. Itu banyak menjamur di mana-mana. Yang satunya lagi adalah fashion designer. Kalau penjahit atau modiste itu tidak perlu panggung. Sama-sama antara penjahit dan fashion designer bisa membuat baju keren, bagus. Tetapi kalau fashion designer wajib punya panggung. Untuk apa? Untuk mempresentasikan karya. Saya berharap, saya menghimbau siapa saja yang sudah menamakan dirinya, melabelkan dirinya, oh saya fashion designer, wajib datang. Jangan ikut dulu nggak apa-apa, syukur-syukur ikut, tetapi wajib datang tiap hari dan gratis. Ya, boleh datang sehari ada 3 kali show, datang terus nggak apa-apa. Ini untuk apa? Untuk belajar. Oh, ternyata untuk membuat sebuah presentasi fashion show di stage, di panggung itu dipikirkan A sampai Z. Sepatunya warna apa, bajunya apa, aksesorisnya apa, dan sebagainya. Ini harus dipikirkan semua. Makanya panggung ini adalah milik semua kreator busana. Jadi jangan ragu-ragu untuk ikut fashion show. Nggak apa-apa, dari awal harus belajar
untuk bisa tampil di panggung. Antusias tahun 2021 kemarin di bulan November terkait Jogja Fashion Week gimana nih Pak? Kan sudah 2 tahun nih kita vakum dari fashion show, terus tiba-tiba ada Jogja Fashion Week. Antusias dari penonton, kemudian para fashion designer yang bergabung, itu seperti apa? Boleh diceritakan? Jogja Fashion Week terakhir diselenggarakan tahun 2019. Tahun 2020 vakum, tahun 2021 ada lagi. Nah, 1 tahun vakum ini berani nggak menyelenggarakan Jogja Fashion Week? Saya bilang berani, tetapi saya tidak muluk-muluk. Target saya cuma 2 hari. Nah, ternyata animonya luar biasa sekali. Yang tadinya hanya 2 hari terselenggara 3 hari. Yang tadinya target saya cuma 50 desainer menjadi 110 desainer. 1 hari itu harusnya cuma 2 kali show, ini menjadi 3 kali show. Jadi saya kira memang event ini memang sudah ditunggu-tunggu. Setelah 1 tahun vakum, mereka ini ingin menampilkan karya mereka, makanya Jogja Fashion Week 2021 kemarin itu menuai kesuksesan yang sangat luar biasa, melebihi yang direncanakan. Jadi memang kemarin Putik juga ikut Jogja Fashion Week Pak, mini show, dan itu benar-benar antusias dari penonton, antusias dari desainer lainnya itu luar biasa banget Pak. Kerasa banget gregetnya event ini adalah event yang dirindukan oleh semua kreator busana. Selain itu Pak, saya juga sering dapat DM atau pertanyaan dari teman-teman ataupun dari adik-adik yang baru merintis sebagai fashion designer. Dia itu mau ikut fashion show tapi ada rasa ketakutan. Caranya gimana sih Mbak Nisa ikut fashion show? Apakah nanti ada seleksi? Apakah nanti kalau ketemu desainer senior kita gimana? Jadi ada ketakutan seperti itu. Nah, kalau Pak Philip sendiri menanggapinya gimana untuk para desainer-desainer yang mungkin belum pernah fashion show? Bagi fashion designer mula-mula yang atau yang masih meniti karir awal sebagai fashion designer, mengikuti ajang fashion show itu keharusan. Jadi tidak hanya melulu di Fashion Week, tetapi apapun itu jenis fashion event itu ayo diikuti, nggak usah ragu-ragu. Ini ada wadahnya untuk berkomunikasi, untuk bertanya. Ini koleksi saya seperti ini, bagaimana? Apakah sudah bagus ataukah sudah layak dan sebagainya? Ini pastinya hal yang saya sarankan adalah adanya komunikasi, adanya sesi konsultasi supaya karyanya itu bagus saat tampil di panggung. Jadi nggak perlu ragu-ragu, kalau memang belum 100% percaya diri nggak apa-apa, tetapi ikut dulu fashion show yang skalanya masih kecil ataupun menengah. Baru nanti setelah yakin percaya diri, baru bisa ikut event yang besar. Jadi itu ya guys ya, untuk kamu yang mungkin baru pertama kali mau ikut fashion show, bisa punya wadah untuk konsultasi, untuk bertanya ini kira-kira koleksinya layak nggak nih ditampilkan gitu. Layak itu bukan berarti jelek ya Pak ya, kita harus selalu upgrade dan belajar terus menerus. Nah jadi guys, aku ini juga salah satu new member AFC tahun ini Pak Philip. Dan Pak Philip ini adalah selaku chairman ataupun ketua dari AFC Chapter Jogja. Luar biasa banget bisa satu wadah organisasi dengan para orang-orang keren, dengan para kreator busana yang keren-keren di Jogja bahkan di nasional. Karena kemarin baru aja kita JBM ya Pak ya di bulan Januari kemarin di Surabaya, dan luar biasa Pak, ternyata anggota AFC itu keren-keren baik dari segi karya dan juga dari segi bisnis. Nah mungkin Pak Philip bisa ceritakan sedikit karena aku juga dapat banyak pertanyaan di DM. Mbak Nisa kok bisa gabung AFC, gimana caranya? Kok bisa, gimana? Aku juga pengen gitu. Banyak yang pengen Pak sebenarnya dengan keseruan di Surabaya kemarin yang aku upload di sosmed. Nah mungkin Pak Philip bisa berbagi cerita sedikit mengenai AFC itu apa. Boleh Pak Philip ceritakan. AFC atau Indonesian Fashion Chamber, kita mempunyai 14 chapter di seluruh Indonesia, dan setiap tahun kita mengadakan event tahunan, di mana event ini salah satu mata acaranya adalah inaugurasi show, yaitu bagi anggota-anggota baru yang bergabung ini untuk mempresentasikan karyanya, untuk kita bisa sama-sama belajar di situ. Baik itu desainer yang masih bermula awal untuk menggeluti bidang fashion ataupun yang sudah lama. Jadi tidak menutup kemungkinan siapapun bisa masuk anggota AFC. Tidak hanya desainer fashion, pakaian atau baju, tetapi juga bisa jewelry, perhiasan, atau aksesoris, misalnya sepatu, tas, topi dan sebagainya.
Itu juga bisa, dan ruang ini kita jembatani menjadi 6 bagian, yaitu Business and Development, Product and Development, Markom, Institution Relation, Intern Organisasi. 6 sektor divisi ini yang menjembatani untuk semuanya anggota untuk sharing. Business development misalnya kita pameran di mana-mana, di Jakarta, di Jogja, Surabaya, dan di luar negeri, di Paris, di New York, di Jepang. Nah, ini kita fasilitasi. Jadi kita punya link internasional untuk pameran dan fashion show. Terus product and development, karya setiap desainer IFC ataupun yang tergabung jadi anggota, ini semuanya keren-keren. Gunanya product development supaya satu sama lain itu dalam kita berkarya itu bisa memberikan masukan, bisa memberikan ide, opini. Karya kamu sudah keren, tapi harus ada tambahan ininya dan sebagainya. Kalau untuk baju panggung seperti ini, kalau untuk baju ready to wear seperti ini, jadi ilmu ini adalah yang sangat penting untuk di-share. Apa ilmu itu? Yaitu ilmu berkisaran dengan fashion. Dan yang terlebih penting adalah IFC itu bersinergi dengan pemerintah di sektor industri kreatif, Badan Kreatif Nasional. Jadi pertama kali aku gabung di IFC itu juga takjub, Pak. Karena semangat belajar di wadah itu sangat bagus banget dan semua orang tuh haus akan ilmu. Dari mulai yang tua, yang muda, semuanya tuh bergabung dan semuanya ingin bersinergi dan ingin belajar berkembang bareng. Dan pastinya IFC ini juga ada apa Pak kemarin yang deklarasi atau apa itu yang Bunda lihat? Deklarasi IFC di mana poinnya adalah kita harus berjanji akan bermanfaat untuk Indonesia, untuk warga Indonesia dan untuk sesama, untuk masyarakat intinya. Sesuai dengan bidang kita. Sesuai dengan bidang, betul. Jadi dengan apa yang Allah karuniakan ke kita itu bisa diamalkan di masyarakat. Amin. Nah ini terakhir nih, Pak Philip ini kan salah satu desainer yang Putik pilih untuk dipercaya sebagai penyedia wardrobe MC di acara anniversary Putik keempat. Nah mungkin Pak Philip bisa tanggapannya gimana dan kesan-kesannya tuh gimana bisa dilibatkan di anniversary Putik keempat ini. Beberapa waktu yang lalu saya sampai kaget ini, saya itu sudah setengah abad lebih 5. Tetapi digandeng sama anggota yang notabene-nya itu generasi milenial, yaitu Nisa. Brand Putik itu saya kenal sudah berapa tahun. Jadi sebelum Putik masuk di IFC, brandnya sudah saya kenal. Dan ini memang contoh generasi milenial yang luar biasa yang harus kita patut berikan apresiasi, bisnis yang booming, yang luar biasa di industri fashion ini. Dan pada saat Nisa menyampaikan Pak Philip, saya ingin meminjam wardrobe untuk MC saya atau beli, saya bilang, oh jangan beli, saya buatkan. Dan wardrobe itu saya bikinkan semuanya baru. Ya. Dan dalam kesempatan ini saya juga tidak lupa mengucapkan happy anniversary yang keempat untuk Putik. Semoga Putik kedepannya bisa berkembang lebih baik lagi. Yang paling penting adalah bermanfaat untuk banyak orang dan memajukan industri fashion berskala regional maupun nasional, terlebih nanti internasional. Bulan September ikut ke Paris. Ya. Sekali lagi happy anniversary, maju terus untuk Putik. Terima kasih banyak Pak Philip sudah mau sharing-sharing sama kita semua. Semoga obrolan kita ini bermanfaat Pak, sesuai dengan judul acara ini yaitu Bincang-bincang dapat ilmu. Itu aja, terima kasih sudah menyimak video ini. Untuk kamu yang mau bertanya ke Pak Philip ataupun ke saya, boleh langsung tulis di komen. Dan jangan lupa subscribe, like, biar kita tambah semangat untuk bermanfaat kepada sesama. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye.